Ting. Saya akan memberikan hadiah sebesar 1 miliar rupiah. Jadi ini kelihatan nggak sih di kamera? Nggak kelihatan ya? Jinan, bantu angkat dong. Wis, luar biasa. Tuh, 1 miliar rupiah. Kita hitung sama-sama ya, lu tahan ya. 1, 2, ini udah asli ya? Benar ya? 3, 4, tuh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 miliar. Benar ya, Jinan ya? Oke. Thank you, Jinan. Tempat tempat aku 1 miliar. Kok bisa pindahin ke kambing? Ya kan kalau kata 10 juta. Pindah. Nah, jangan khawatir. Ini bagi yang bisa pindah penyakitnya nanti akan saya kasih 1 miliar rupiah. Tapi kalau misalnya nggak bisa pindah dong, nggak bisa pindah juga tetap akan saya kasih hadiah 10 juta rupiah. Jadi bagi Gus Irfan ya nggak ada alasan ya. Jangan bilang beda lagi ini. Ini istilah kata beda lagi nih atau di belakang aja sama saya. Jangan ya. Karena kalau bisa memindahkan dapat 1 miliar, tidak bisa pun akan saya apresiasi. Saya tetap akan memberikan 10 juta rupiah. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Gus Irfan yang sesumbar bisa memindahkan penyakit kanker ke kambing kini nampaknya pucet guys, karena dia nampaknya nggak ada pilihan. Didesak oleh Dr. Richard Lee, karena kalau nggak berhasil tetap akan dikasih duit. Jadi Dr. Richard Lee mepet nih, nggak bisa bergerak Gus Irfan. Dan akhirnya setelah video tantangan 1 miliar dari Dr. Richard Lee itu tampil di YouTube, Gus Irfan melakukan live bersama pengacaranya Firdaus Oyobo. Tapi dalam live itu malah tidak membahas, tapi ngelantur soal pemindahan penyakit tersebut. Dia malah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memindahkan penyakit selain Allah, termasuk obat itu hanya perantara. Jadi kelasnya sama dengan dukun atau pemindahan tersebut. Nah, bagaimanakah reaksi Gus Irfan soal ini yang justru malah membahas soal kemusyrikan bersama pengacaranya Firdaus Oyobo? Ya, kita simak saja di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Ketika pemindahan penyakit, kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit kambing ya. Dijaga oleh keluarga yang nganter. Kita hanya fokus sama pasien. Kalau pasiennya sakit jantung, nanti kambing dibedah oleh keluarga pasien. Sakitnya pindah ke kambing. Bisa itu? Bisa. Kambing beli sendiri ya. Boleh. Kambingnya beli sendiri ya. Silakan. Nah, itulah salah satu pernyataan Gus Irfan di kanal YouTube Dennis Karsia yang dikutip oleh Dr. Richard Lee di channel YouTube-nya. Dan tidak main-main, dia pun membuktikan bahwa dia punya uang 1 miliar. Artinya Gus Irfan sudah tidak punya alasan lagi. Dan cerdiknya Dr. Richard Lee adalah malah membawa Jindan untuk menyaksikan uang tersebut. Karena Jindan dulu juga satu kubu dengan para dukun tersebut di bawah pengacaranya Firdaus Oyobo. Dr. Richard Lee juga pandai. Dia mengatakan dengan segala kerendahan hati. Dan masih ditambah lagi agar Gus Irfan tidak punya alasan lagi untuk menolak dan siap untuk ditayangkan. Artinya Dr. Richard Lee ini sedang menantang benar-benar Gus Irfan. Menantang dengan sangat halus dan seperti kena skak dan stare. Skak ngat ini sama Dr. Richard, karena sudah tidak bisa bergerak lagi kalau sudah begini. Selain sudah ditunjukkan uangnya bahwa dia berarti nggak main-main, juga ada lagi. Kalau memang nggak berhasil, tetap dikasih 10 juta. Jadi mau alasan apa lagi nih Gus Irfan? Kalau memang bisa, kalau memang berani, yuk silahkan datang. Uangnya sudah ada, dan kalaupun gak berhasil, meskipun malu, untuk membayar kemaluan itu, maka
disiapkan 10 juta oleh Dr. Richard Lee. Sekali lagi, dalam segala kerendahan hati saya mengundang Gus Irfan. Jadi ini bukan tantangan, jadi bukan tantangan, bukan ejekan, dan juga bukan untuk mempermalukan, karena juga Gus Irfan sendiri sudah mengatakan di podcast sebelumnya bahwa siapkan pasiennya, siapkan kambingnya, beliau akan memindahkan. Dan saya akan tayangkan ini live di studio saya di Jakarta Utara. Saya akan tayangkan live, dan saya mengundang semua media juga untuk datang dan menyaksikan langsung ya, tanggal 8 September pukul 1 siang. Jangan khawatir, akan ada hadiah. Hadiah ini disponsori oleh skincare saya. Apa itu dukun tuh? Iya. Akhirnya mereka bilang saya ini musyrik membela dukun. Oke. Nah, makanya kupasan-kupasan tentang musyrik itu apa sih? Setahu saya, kupasan musyrik itu kan menurut saya kalau orang yang mengakui kelebihan benda lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Simple kok sebenarnya. Simpel sebenarnya musyrik dan syirik itu kan, Gus, gitu. Ya sekarang obat aja lah, Tum. Obat aja kalau kita mau, kita gak nyebut merek ya, kita beli di apotek. Saya beli obat ini biar sembuh, itu udah musyrik, Tum. Ya. Itu betul. benda mati loh, Tum. Ya, Harusnya betul. kan lantaran obat ini atas izin Tuhan, atas izin Allah, saya disembuhkan. Itu aja. Lah artinya kan orang kalau berobat ke rumah sakit belum tentu juga sembuh kan gitu. Iya juga. Hanya lantaran obat kan, kita tetap aja Lantaran. berdoa ya kan. Lantaran juga. Semoga saja pengobatan rumah sakit ini sembuh kan gitu. Iya. Artinya Gitu. semua nggak ada yang pasti, Gus ya. Nggak ada yang pasti. Nggak ada, kalau pasti orang pasti ya maunya ke dokter aja kan, Iya. pengobatan. Nggak mungkin ke alternatif. Dan di sini Nah begitulah, ini mungkin bisa jadi alibi kalau gagal ya, karena tidak diizinkan oleh Allah. Karena kalau percaya kepada sesuatu itu bisa jadi musyrik. Bahkan sampai nyindir-nyindir dan nyinggung-nyinggung soal pengobatan medis atau pengobatan kedokteran. Tapi sangat berbeda kalau pengobatan medis itu bisa dibuktikan secara klinis step by stepnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika sudah dijalankan sesuai prosedur lantas gagal, maka ya memang Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi yang repot adalah untuk para dukun ini tidak ada standarisasinya. Jadi bisa ngarang-ngarang sendiri standarisasinya, tidak ada prosedurnya. Jadi kalau gagal langsung dilemparkan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Mungkin itulah bedanya, guys. Kalau dokter gagal, itu bisa dicek sesuai prosedur atau tidak. Kalau sudah sesuai prosedur, maka kegagalan itu bisa diterima meskipun gagal. Tetapi kalau tidak sesuai prosedur, maka dokternya bisa dihukum karena melakukan malpraktik. Tetapi kalau dukun, karena tidak ada prosedur yang paten, maka pun juga bisa sedikit saja banyak ada pembuktian ngeles kayak sana teleportasi dan penyakit tadi. ngeles sini. Ya, kayak kekebalan. Artinya Gitu. semua nggak ada yang pasti, Gus ya. Nggak ada yang pasti. Nggak ada, Nah, kalau pasti orang pasti ya maunya ke dokter aja kan, Iya. pengobatan. Nggak mungkin ke alternatif. dan Iya. di sini pun juga sedikit banyak ada pembuktian kayak teleportasi penyakit tadi. Ya, Iya. kayak kekebalan, kayak masuk ke alam dunia lain, meraga sukma bahasanya kalau bahasa budayanya. Dan lain-lain itu juga reality show. Bahkan merekam hantu pakai kamera. Nanti juga kita di Al-Firdaus ini kita galakkan, silahkan pakar telematika tes ini hantu-hantu rekayasa atau hantu palsu. Ya, hantu asli atau hantu palsu. Jadi hantu kita keluarin, kita rekam gitu Iya. ya. Kan Bisa. karena hantu kan efek panas tuh. Jadi efek panas kita menangkapnya juga harus dengan panas. Contoh Gitu ya. begini, Nabi sendiri dulu kan pernah mengatakan kalau jika mendengar ringkikan keledai, kuda, yakinlah bahwa di situ ada setan. Iya. Tapi jika melihat kokok ayam, yakinlah kalau di situ ada malaikat. Ternyata setelah dicek di laboratorium, Berdasarkan sains ya, Sains riset, ya. riset dan sains ya. betul, mata keledai itu mengandung infrared. Oh gitu. Ya, dan ternyata setelah dicek juga mata ayam mengandung UV, ultraviolet. Karena memang antara alam jin dan alam malaikat kan sama-sama dari cahaya, yang satu api, yang satu cahaya, sama-sama api. Makanya di dalam bahasa Arabnya itu antara nur dan nar. Ya, nur dan nar. Ya, ada sedikit perbedaan karena nur itu bersifat lebih luas, kalau nar kan bersifat lebih sempit. Makanya api itu hanya kecil saja, kalah dengan cahaya. Nah, itulah yang terjadi ketika kokok ayam berbunyi, kata Rasulullah, yakinlah kalau ayam itu melihat malaikat. Iya. Dan itu bisa untuk penyembuhan juga rahasia ayam ketika melihat kokok ayam itu, dan itu hanya di Al-Firdaus. Lah sekarang gini Gus, Mm-mm. banyak orang yang nggak percaya sama dukun. Sementara saya sudah menjelaskan beberapa kali Gus, bahwa